Kehadiran alat bantu pernafasan kian penting seiring semakin bertambahnya jumlah pasien COVID-19 di Indonesia. Sulitnya memenuhi kebutuhan alat pernafasan untuk berbagai fasilitas pelayanan kesehatan mendorong sejumlah pihak menciptakan alat yang populer disebut ventilator. Lantas sejauh apa perkembangan produksi ventilator karya anak negeri? Berikut ulasannya. Inilah Koven 20 karya tim akademisi Universitas Indonesia yang merupakan satu dari 2 alat bantu pernafasan buatan perguruan tinggi di Indonesia yang telah lolos uji produk di Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan BPFK Jakarta. Alat bantu pernafasan yang dikembangkan 16 akademisi dan mahasiswa UI ini merupakan ventilator transport lokal rendah biaya berbasis sistem pneumatik yang diklaim memiliki sejumlah keunggulan dalam membantu perawatan pasien COVID-19. Meski belum memenuhi kriteria untuk dapat digunakan di dalam ruangan intensive care unit atau ICU. Ada mode yang untuk pasien yang sadar, dia hanya memerlukan bantuan oksigen supaya dia lebih nyaman. Selain itu juga kita punya satu mode yang lain, namanya mode kontrol, jadi CMV namanya. Alat ini digunakan itu bisa untuk home care, untuk di ambulans. Untuk transport, dan itu bisa dibawa kemana-mana karena kita beroperasi dengan baterai. Agar bisa secara resmi digunakan di sejumlah rumah sakit rujukan COVID-19, Koven 20 yang juga telah melalui pra-uji klinis menggunakan paru-paru hewan masih harus menjalani prosedur pengujian klinis ke paru-paru manusia sesuai dengan anjuran Kementerian Kesehatan. Pada tahap awal, UI menargetkan akan memproduksi 1.000 ventilator dalam waktu 1 bulan yang akan diserahkan melalui penggalangan donasi berbagai pihak yang dikoordinir Ikatan Alumni Fakultas Teknik UI, ILUNI FTUI. Kontribusi terhadap upaya penanganan pasien COVID-19 di tanah air juga datang dari pihak swasta, salah satunya dari PT Viram International yang mendaftarkan alat bantu pernafasan Continuous Positive Airway Pressure CPAP untuk menjalani prosedur pengujian kelayakan alat oleh BPFK. Alat kita ini sudah integrate, jadi sudah menyatu dengan kompresor medis atau medical air medis. Kemudian ada humidifier, ya. Kemudian ada blender. Jadi alat ini mencampur udara murni O2 dengan udara ruangan, begitu. Nah, jadi nanti kita akan bisa mengatur berapa persen yang dibutuhkan oleh tubuh. Dengan kemampuan produksi skala industri yang dimilikinya, PT Viram International menargetkan kapasitas produksi 1.000 CPAP setiap minggu untuk memenuhi kebutuhan alat bantu pernafasan bagi penderita COVID-19 di Indonesia. Kehadiran sejumlah alat bantu pernafasan karya anak bangsa memberi harapan besar dalam upaya pemenuhan kebutuhan alat tersebut selama masa pandemi COVID-19. Meski demikian, setiap alat yang diciptakan tetap harus melewati prosedur pengujian oleh BPFK yang ditunjuk selama masa pandemi COVID-19 untuk melakukan uji kelayakan alat kesehatan yang akan digunakan untuk merawat pasien. Untuk saat ini kita bicara khusus untuk pasien COVID. Jadi standar yang kita pakai adalah standar untuk pasien COVID. Jadi alat-alat yang sekarang ini diuji di BPFK dan lulus, itu nanti hanya digunakan untuk pasien COVID-19. Jadi kalau pandemi ini sudah selesai, mudah-mudahan segera berakhir, alat itu tidak bisa dipakai lagi. Artinya kalau si pengembang itu ingin melanjutkan, dia harus membuat lagi alat yang baru dengan kriteria baru dan kita uji lagi secara komprehensif dan itu tidak untuk pasien COVID. Sejak pemerintah mendorong produksi ventilator dalam negeri, BPFK Jakarta telah menerima 35 pendaftaran pengujian alat bantu pernafasan dari sejumlah pihak, mulai dari BUMN, lembaga penelitian, perusahaan swasta hingga perguruan tinggi. Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah jika pandemi COVID-19 terus meluas. Sejauh ini baru 6 alat yang dinyatakan lulus uji kelayakan produk untuk kemudian bisa mendapatkan rekomendasi uji klinis sebelum akhirnya bisa diproduksi massal untuk menangani pasien COVID-19. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.